Al-Qurtubi. Hari ini kita berbicara di Ali Imran 104 yang pada intinya adalah perintah untuk berdakwah. Ternyata dakwah itu ada perintahnya, berarti semuanya harus bisa melakukan dakwah itu. Alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir narasumber yang setia menemani pendengar pemirsa, yakni Haji Ulil Albab Syekhun Sarjana Agama. Kita salam dulu. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Sehat jadi? Sehat walafiat. Mudahan pendengar pemirsa dalam keadaan sehat dan bisa menyimak siaran dengan baik, dan nanti sesi kedua bisa pun live di 6746352. Kita lanjutkan Ali Imran 104 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar setia Radio Dakwah Islam Masjid Agung Jawa Tengah serta pemirsa Masjid TV, kita kaji bersama Ali Imran 104. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Jadi pada intinya ayat ini adalah perintah tentang dakwah. Semua umat Islam punya kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau itu diartikan sebagai semua, itu artinya bahwa minnya itu untuk lil jinsi. Jadi menjelaskan bahwa dari jenis kalian gitu. Tapi kebanyakan para ulama menyatakan minnya litab'id. Litab'id itu berarti hanya sebagian yang wajib. Nah itu artinya fardunya fardu kifayah. Nah itu karena wa minkum itu artinya litab'id. Artinya anal amirina yajibu ayakunu ulama'a walaysa kulun nasi ulamaan. Jadi yang diperintahkan di sini untuk memerintahkan hal yang ma'ruf, melarang hal yang mungkar terutama adalah para ulama. Dan tidak semua orang kan jadi ulama. Nah, karena itu banyak para mufasir menyatakan minnya itu litab'id, artinya enggak semua orang, hanya minkum, sebagian dari kalian. Jadi wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebaiknya di antara kalian, ya berarti mengartikan itu, sebagian di antara kalian ada yang melaksanakan tugas untuk mengajak kepada kebaikan, juga melaksanakan tugas untuk memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Khair sendiri itu apa? Di hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Ja'far bahwa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair tsumma qala al khairu ittiba'ul Qur'an wa sunnati. Dalam riwayatnya Abu Ja'far Al-Baqir ini, suatu ketika Nabi itu membaca petilan ayat ini, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Kemudian dijelaskan sendiri oleh Nabi, tsumma qala al khairu ittiba'ul Qur'an wa sunnati. Yang dimaksud dengan khair, jadi tidak artinya baik secara umum, itu enggak. Khair di sini adalah ittiba'ul Qur'an wa sunnati, yaitu waktu itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi atau apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi ittiba'ul Qur'an wa sunnati, mengikuti Qur'an dan mengikuti sunnah Nabi, itulah khair. Artinya para mubaligh, para ustadz, para kiai, para ulama ini memang diperintahkan untuk mengajak kepada umat, untuk mengajak kepada masyarakat agar mereka melakukan khair, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Quran, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Cuma memang ini enggak semua orang boleh melakukan dakwah, itu loh maksudnya. Enggak semua orang boleh melakukan dakwah karena asal kalau kita mempertimbangkannya minnya litab'id. Artinya ya pada skup yang lebih besar atau lebih berat itu artinya harus ada syarat ulama karena minnya litab'id. Enggak semua orang kan jadi ulama kan. Tapi juga secara makna umum minnya juga bisa juga libayanil jinsi, menjelaskan jenis. Itu sama seperti itu dari kalian. Nah gitu, dari kalian. Jadi
wal takum minkum ummatun, dari kalian sebaiknya. Jadi kalau libayanil jinsi artinya semua orang itu wajib melakukan dakwah. Ini juga berlaku ya. Jadi libayanil jinsi juga bisa. Cuma skopnya lebih kecil. Artinya dakwahnya orang tua ya harus memberitahu anak-anaknya. Nah gitu ya. Ya misalnya dakwahnya anak-anak ya terhadap teman-temannya gitu. Ayo kita berangkat sholat, itu kan juga perintah Quran. Misalnya ayo kita puasa, itu kan juga perintah Quran. Nah jadi bisa juga libayanil jinsi. Kalau libayanil jinsi berarti semua kalian orang Islam wajib untuk berdakwah. Cuma ya disesuaikan. Kalau yang libayanil jinsi ya disesuaikan dengan sekup kadar tanggung jawabnya. Nah gitu, cukup kadar tanggung. Tapi jangan diartikan bahwa yang namanya dakwah itu berpidato loh, bukan. Jadi dakwah itu kan dari kata da'a, itu artinya mengajak. Nah, teknik mengajaknya monggo. Nah gitu. Nah, kemudian memang salah satunya orang berdakwah itu ada yang berpidato. Ya itu kan hanya satu dari sekian dakwah. Model dakwah itu ada yang dengan pidato, ada yang dengan dengan seni, atau bahkan dengan mengajarkan ilmu langsung ngaji. Nah, jadi yang namanya guru ngaji itu ya juga dakwah. Guru mengajar di madrasah itu juga dakwah. Guru di TPQ itu juga dakwah. Nah gitu. Ibu-ibu mimpin kajian-kajian pengajian itu juga dakwah. Jadi dakwah itu sangat umum. Artinya mengejak. Yang intinya kegiatan itu mengajak agar umat atau manusia secara umum itu melaksanakan apa yang diperintahkan Quran dan melaksanakan apa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu khair, itu khair. Nah, itu maksudnya dakwah kita seperti itu. Nah, apakah tidak bisa semua orang untuk berdakwah? Bisa, tinggal kita ada kemauan aja. Nah, terus apakah secara komplit harus berarti sudah melaksanakan dulu? Memang di satu sisi di ayat yang lain kan ada ayat yang mengingatkan kita agar ketika kita berdakwah atau kita mengajak itu hati-hati. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kamu ya tega mengajak orang lain untuk berbuat baik? Kamu lupa dengan dirimu sendiri belum melaksanakan kebaikan tersebut. Kadang ayat ini memukul orang jadi nggak berani berdakwah. Dan apa kowe? Waduh, aku arep ngene arep nerangke piye tahajud, aku dhewe urung tahajud. Arep nerangke salat duha, aku dhewe urung salat duha. Arep nerangke sedekah, aku dhewe cek medhit. Lah kalau seperti ini terus ya ayat ini yang dipakai, nanti yang dakwah akhirnya ya hanya orang-orang yang kendel omong. Sekarang kan semakin banyak orang angger dikelimik do pinter omong, Pak. Nah, gitu kan. Semakin banyak orang meskipun seperti yang diprediksikan Nabi besok di akhir zaman itu lebih banyak orang-orang yang ahli pidato daripada yang ahli fikih. Nah, itu kan sekarang udah. Nah, kalau orang-orang yang ahli fikih nggak berani ngomong, nanti peranan mereka diambil oleh orang-orang yang berani ngomong tapi nggak paham fikih. Lah itu kan repotnya kan di situ. Ya, sehingga ya apa itu? Jangan sampai mengambil jalur terlalu ekstrim. Nah, ekstrimnya misalnya yaitu hanya menggunakan prinsip atamuruna nasa itu. Akhirnya dia nggak berani berdakwah. Akhirnya dia nggak berani menyampaikan. Nah, kenapa? Ngaku dhewe urung iso nglakoni. Nah, karena yang namanya ilmu itu kadang perlu kita sampaikan meskipun kita belum bisa melaksanakan. Kalau orang lain bisa melaksanakan kan bisa. Karena kadang ada keterbatasan apa? Keterbatasan keadaan. Misalnya kalau saya menyampaikan ilmu tentang haid kan saya nggak perlu haid dulu kan, Pak. Ya. Atau kalau saya menerangkan tentang ilmu tentang alam arwah tentang kematian kan juga nggak harus nunggu saya mati dulu kan. Nah, ataupun ketika ada orang menerangkan tentang walimatul urus, kan nggak harus nunggu dia nikah dulu kan, masih bujang juga boleh kok, jomblo ngisi ngaji tentang walimatul urus juga boleh. Nah, atau orang belum haji, kadang ya maaf secara pribadi saya dulu juga pernah itu, Pak. Apa itu terhantui perasaan itu atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, itu saya sendiri merasakan itu. Kenapa? Waktu itu sebelum 2010 saya belum haji, itu setiap ngisi pengajian memang terasa itu. Jadi rasanya hampa, rasanya ramantep lah, Pak. Lah urung kaji kok kon nerangke ning nggone wong haji. Jadi kalau saya dapat undangan walimatus safar lil haj itu sering menolak. Terpaksa kalau memang dia itu saudara atau konco ngoyel pokoknya setengah mekso saya baru mau.
Biasanya saya nggak mau. Kenapa? Yaitu kayak saya secara pribadi juga bisa merasakan, Pak. Memang betul beban ya, beban berat. Urung haji kok nerangke soal haji, atau jomblo kok nerangke soal rabi. Kowe dhewe urung payu rabi kok. Nah, misalnya kan memang Quran betul ketika Quran menyatakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Nah, tapi kita juga perlu juga mengambil perintahnya Nabi. Nabi di hadisnya kan gitu ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan suatu kebaikan meskipun dia sendiri belum bisa melaksanakan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Misalnya kita belum bisa haji, tapi berdakwah, mengajak, mendorong, memotivasi agar orang, tetangganya, temannya, orang yang sudah layak untuk segera haji. Mungkin dari kata-katanya membuat orang itu bisa berangkat haji. Jadi sekedar memotivasi tetangga, memotivasi orang lain untuk bisa haji, dia sudah dapat pahala haji. Nah itu sama, mungkin kita untuk sedekah, ya mungkin keterbatasan harta kita nggak punya, apalagi musim seperti ini wajah kena PHK, kita suruh untuk sedekah malah kita banyak yang rebutan untuk disedekahin. Tapi apa salahnya atau kita berdakwah memotivasi orang lain untuk bersedekah. Nah itu. Jadi ketika orang lain nanti bersedekah, kita pun akan mendapatkan pahalanya. Kemudian dakwah itu diantaranya juga wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan untuk melakukan yang ma'ruf. Ma'ruf itu urfi, itu artinya hal-hal yang baik dengan batasan-batasan komunitas maupun wilayah tertentu. Itu yang dimaksud dengan ma'ruf. Misalnya di kalangan orang-orang Islam, jadi bahasa-bahasa yang terkait dengan orang Islam tentu ada. Nah gitu ya. Jadi itu ma'ruf misalnya. Ya sama misalnya yang namanya bakti kepada orang tua itu khair, dimanapun juga menggunakan istilah itu, bakti sama orang tua. Tapi dalam Islam sendiri itu perintah untuk bakti kepada orang tua itu kan diutamakan terutama kepada ibu. Sampai Nabi menjelaskan sampai diulang sampai 3 kali kepada ibu. Ya, hal-hal yang ma'ruf di sini kaitannya dengan batasan komunitas. Misalnya ya, sama-sama bakti kepada ibu. Itu untuk orang-orang Jawa misalnya ya, saya ambil dari komunitas Jawa, itu wujud baktinya tidak hanya sekedar melayani. Kalau dalam hal musafahahnya bagi orang Jawa itu kan tidak sekedar cium tangan kan ya. Itu bahkan sampai mencium lutut. Masih kurang lego kalau perlu sampai sujud untuk mencium telapak kaki ibunya. Itu namanya ma'ruf bagi orang Jawa. Meskipun bagi orang Arab itu tidak berlaku. Nah, itu bagian dari hal-hal yang ma'ruf misalnya. Atau misalnya bagi orang Arab yang namanya pegang kepala, jadi diusap-usap sirai, itu masyhur roksi, itu ta'zim. Atau minimal kalau untuk anak-anak itu tarohum, itu tarhim. Jadi kalau megang anak-anak kecil itu tanda kita sayang. Tapi kalau megang kepalanya orang dewasa itu tanda kita menghormati. Tapi ini kan ma'ruf bagi orang Arab, bukan ma'ruf bagi orang Jawa. Jadi yang kita ambil takzimnya, tarhimnya. Nah gitu. Jadi yang penting intinya kita itu menghormati orang tua, kita menyayangi anak muda. Nah gitu, menyayangi anak-anak kecil. Tapi soal caranya ya disesuaikan. Itu maksudnya ma'ruf, ya sesuatu yang baik harus disampaikan dengan cara yang bisa diterima untuk daerah tersebut. Misalnya bagi orang Jawa, bentuk penghormatannya ya jangan dipaksa harus seperti orang Arab untuk pegang kepala. Walah kira-kira kepalanya Pak Karno tak pegang-pegang, kira-kira ya bukan Pak Karno malah merasa dihormati, tapi malah merasa diri. Nah gitu, karena bagi orang Jawa pegang kepala itu kan penghinaan. Nah gitu. Bahasane rada kasar Bapak. Wah ngobok-ngobok sirah. Tapi bagi orang Arab pegang kepala itu hal biasa. Bahkan mereka ketika baiat terhadap seorang khalifah itu meletakkan tangan di atas kepala khalifah tersebut. Dan niku kene kan ya kurang ajar to Pak tempe sirah khalifah. Bagi sana enggak, pegang kepalanya itu adalah simbolisasi bahwa itu baiat. Saya setia terhadap khalifah, saya setia. Nah itu kan beda. Nah, itu maksudnya jadi apapun hal yang baik itu harus disesuaikan ma'rufnya. Nah itu teknik ma'rufnya gimana. Ya kemudian watan hauna anil mungkar, ini perintah dakwah memang ada 3 ya yang intinya. Yang pertama itu yatuna ilal khair, mengajak kepada kebaikan itu maksudnya mengikuti dasarnya Quran dan hadis.
wujudnya itu adalah ya'muruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, kita mengenalnya amar ma'ruf. Terus yang kedua adalah nahi mungkar, atau maksud yang ketiganya yanhauna anil mungkar. Nah, ini pun juga sama, bagian dari ini kewajibannya juga bisa tadi, minkumnya tadi siapa ya? Ya bagi orang yang punya kekuasaan, gunakan kekuasaannya. Bagi orang yang hanya bisa memberikan saran, ya berikan sarannya. Bagi orang yang hanya bisa memberi komentar, ya berilah komentarnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga Nabi pun di hadisnya menyatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir. Kalau ada orang yang melihat sesuatu yang mungkar, dia harus berani untuk merubah kemungkaran tersebut biyadihi. Biyadihi itu maksudnya dengan kekuasaannya. Berarti orang yang bisa melakukan ini adalah para penguasa, para pejabat, para pemegang kekuasaan. Nah, kalau kita bukan pemegang kekuasaan, ya jangan mengambil peranan ini, gitu loh maksudnya. Jangan mengambil peranan. Ambil contoh misalnya segini. Ketika di desa saya, di tempat tinggal saya ada perjudian, ada jual beli togel dan sebagainya. Maka bukan wewenang saya. Kemudian saya membubarkan mereka, menangkap mereka, bukan wewenang saya. Karena bukan niat yang saya miliki. Niat dalam arti bukan hanya tangan untuk makan, ini bukan. Niatnya kekuasaan untuk menangkap atau membubarkan mereka. Nah, jadi misalnya sweeping ya, sebenarnya overlapping. Nah gitu, itu seharusnya adalah tekniknya. Kalau kamu itu nggak punya kekuasaan, fa'ilam yastati fabilisanihi, maka adalah dengan anjuran-anjuran, dengan dengan ungkapan-ungkapan, bisa dilewatkan di FB, bisa lewatkan di WA, di Instagram, atau di pengajian-pengajian, sampaikan bahwa perjudian, bahwa jual beli togel dan sebagainya itu haram. Ya mubalek Ustadz Kiai memang wilayahnya di situ bilisanihi. Kalau pengen lebih manjur lagi, ya datang aja ke polsek atau datang aja ke kelurahan. Ya gitu. Minta kepada mereka itu yang punya kekuasaan untuk merubah hal tersebut, untuk bertindak. Jadi bagi kita yang tidak punya kekuasaan, ya kita harus mendorong, meminta pada orang-orang yang punya kekuasaan untuk bertindak. Minimal yang paling ringan seperti ini. Taruhlah kalau di wilayah RT saya ada hal yang tidak beres, itu kan bukan wewenang saya. Kalau saya hanya sebagai warga masyarakat biasa, ya seharusnya saya lapor wadul kepada Pak RT. Pak RT, ini di wilayah kita kok ada hal seperti ini, banyak orang judi. Pak RT mohon untuk bisa mengambil kebijakan. Itu nanti kebijakan Pak RT beserta pengurusnya bagaimana. Jadi kita bagi-bagi tugas. Nanti kalau yang bukan RT ikut bertindak, ya mengkorak ya overlapping. Iya. Nah gitu. Jadi ada jatahnya sendiri. Iya. Nah, karena itu falyughayyirhu biyadihi, yang punya kuasa. Kemudian fabilisan nih, ya para mubalek, para ustadz, kiai atau masyarakat. Nah gitu. Kemudian fa'ilam yastati fabiqalbihi. Kalau kekuasaan nggak punya, wis wadul Pak RT atau sampaikan Pak RW atau sampaikan Pak Lurah, atau lebih tinggi lagi mungkin sudah sampaikan di polsek. Tapi ternyata nggak ada tanggapan atau mungkin laporan kita nggak tidak lanjuti, ya udahlah fabiqalbihi. Nabi mengajarkannya fabiqalbihi. Ya udahlah, yang penting aku wis ora cocok, ora setuju ono kok ngene wis tak sampaikan. Jadi enggak terus kemudian yo rame-rame bawa pentung kayak diubarke. Ya enggak seperti itu. Itu nanti malah kita yang dipersalahkan ya. Nanti kita yang dipersalahkan. Wadzalika alaful iman. Artinya kalau kita hanya sudah diam saja, enggak mau melaporkan, enggak mau menyampaikan keluhan kita, enggak mau menyampaikan apa yang jadi harapan kita, itu adalah iman yang paling lemah. Artinya kita memang tetap harus mengambil peranannya sesuai dengan kadar kemampuan kita, dengan kadar kemampuan kita. Ya nggak benar kalau ada Ustadz Kiai kemudian mimpin acara untuk membubari misalnya karaoke di tempatnya, itu bukan wewenangnya. Tugas Ustadz Kiai saja ya nyampaikan kepada pemegang wilayah situ, apa lurah, apa camat, apa polsek, ya gitulah. Ada yang lebih berwenang, yang punya yadihi, kita hanya punya lisani. Nah gitu. Iya. Tadi sebentar ya. Yang pertama, artinya memang dakwah ini tadi kan ada
minnya tuh min libayanin sisi atau litakif. Ya. Artinya ini kan bertentangan nih kalau begitu. Enggak bertentangan, artinya gini, kalau litab'id itu artinya untuk hal-hal yang khusus itu ya kita harus ibaratnya tahulah. Oh ini kalau sudah dakwahnya kalau sudah menyampaikan tentang hukum ini seharusnya para ulama, para kiai ini. Jadi tingkatannya seperti itu, menentukan fatwa itu kelas MUI itu misalnya itu, gitu ya. Jadi kalau litab'id artinya ini berarti gini, kalau diartikan minnya itu litab'id, hukum dakwah itu fardu kifayah. Karena sebagian sudah berdakwah, misalnya ya, Pak Karno sudah dakwah, ya udahlah, jangan maju semua nanti malah gegeri. Ya wis aku tak santai-santai, wis ana sing dakwah. Nah gitu. Wis ana sing mulang TPQ, ya wis rasa dadi guru TPQ kabeh. Nah gitu. Oh wis ana sing mulang ning pesantren, ya udah rasa melu mulang kabeh. Apa meneh sing ora iso mulang arep melu-melu mulang kan mari kacau. Nah gitu. Tapi juga secara umum itu libayanil jinsi, artinya asal kamu umat Islam enggak? Kamu umat Islam. Umat Islam ya minkum, kamu bagian dari orang Islam ya termasuk kamu punya kewajiban. Berarti jadinya fardunya fardu ain. Artinya kalau orang Islam tidak berdakwah sama sekali sesuai dengan kadar kemampuannya ya dosa. Karena minnya libayanil jinsi. Kowe jenise wong Islam apa ora? Nah gitu. Kalau kamu jenisnya orang Islam berarti ya sesuai berdakwahlah sesuai. Oh aku kerjane ning gone pabrik. Ya ning gone pabrik aku iso ngejak kanca jak salat jamaah itu kan juga perintahnya Nabi. Nah gitu ya. Nah, kemudian ngajak salat itu kan juga perintahnya Al-Qur'an. Udah tuh memang tingkat kemampuan saya, fardu ain saya hanya sampai di sini. Artinya kita tidak boleh berpangku tangan, tidak mau melakukan dakwah sama sekali. Cuma jangan menganggap dakwah itu harus pidato, munggah ning podium, enggak harus seperti itu. Dakwah banyak, bisa lewat ngajar, bisa. Intinya da'a itu mengajak kepada kebaikan. Tekniknya monggo. Nah, tekniknya monggo. Berarti kan ada apa ya, hadis apa yang sampaikanlah walaupun satu ayat itu itu kalau kita pakai umum berarti libayanil jinsi. Iya, itu artinya kita semua umat Islam sebab fardu ain untuk berdakwah, tapi dengan tingkat kemampuannya masing-masing. Artinya kapasitas berbeda-beda. Iya, kapasitasnya berbeda-beda. Atau kalau memang bukan kompetensi kita tidak punya kompetensi tersebut, ya jangan mengambil tersebut. Misalnya untuk berfatwa itu bukan kelasnya kita, misalnya ya jangan mengeluarkan fatwa. Nah gitu. Misalnya soal halal, haram, apalagi sampai surga, neraka, itu bukan kapasitas kita. Kadang kan kita terlalu berlebihan. Kita ini bukan alim, kita ini bukan faqih, tapi kadang kita berani menentukan halal haram, itu bukan urusan kita. Nah, itu urusan kita itu ya mengajak pada hal-hal yang baik sesuai dengan wes dah cukup. Enggak usah menentukan kowe mengkon neraka, kowe enggak usah sampai sejauh itu bukan wewenang kita. Untuk misalnya kita orang awam, nggak perlulah kita berdebat di FB atau berdebat di WA tentang bagaimana hukumnya orang Jumatan apa tidak pada musim seperti ini. Udahlah, itu bukan level kita. Level kita itu melaksanakan kalau dalam hal itu. Itu level itu levelnya MUI. Levelnya MUI. Lah kalau nanti semua orang berfatwa semua kan bahaya, Pak. Kalau semua orang berfatwa semua kan nyamar itu, Pak. Merasa semua alim semua. Nah itu. Jadi ibaratnya kan ada yang punya tingkatan lebih tinggi untuk berfatwa. Nah itu. Ada yang tingkatannya hanya cukup mengajak. Ya, ada yang tingkatannya ayo kita hanya melaksanakan aja. Jadi kita melaksanakan fatwa. Tidak semua orang boleh berfatwa. Kalau sampai pada tingkatan fatwa, mungkin kita minnya tab'id tadi. Jadi hanya sebagian orang yang boleh untuk berfatwa. Nah, kalau kita ya cukup bayanil jinsinya kita ya yang penting yo ngajak wae traweh yo jak traweh, wae salat yo jak salat, wae poso yo jak poso. Ya tingkatannya sekupnya mungkin lebih kecil dan tidak sampai pada tingkatan untuk berfatwa menentukan hukum halal haram. Ya. Gitu. Kalau gitu berarti ma'ruf di sini jargon ini gimana sih? Gitu. Ya seandainya ya tadi makanya kita ambil jalan tengah. Itu artinya kalau dakwah masa kadang wong ora iso ngandani kok dadi kayak seperti itu kadang-kadang kan itu. Ya kalau itu kita mengambil hadisnya Nabi aja tadi toh. Man dalala khairin itu toh falahu mithlu asri fa'ili. Jadi kalau orang menunjukkan hal yang baik meskipun dia belum bisa melaksanakan, dia toh masih bisa mendapatkan pahalanya. Bisa jadi kan? Bisa jadi, Pak. Bisa jadi. Jadi mungkin kita belum kuat puasa Daud, tapi
ada orang bertanya gimana Pak Ulil tentang hukum puasa Daud, bagaimana caranya? Apa terus saya nggak boleh menjelaskan? Padahal saya sekarang nggak puasa Daud, meskipun dulu di pondok melaksanakan. Tapi setelah ini saya sudah berkeluarga dan nggak melaksanakan. Apa berarti saya nggak boleh? Ya boleh, maksudnya seperti itu. Iya. Nah, yang itu tadi kan kalau kaitannya kan untuk pribadi ya, untuk pribadi. Jadi atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, itu kaitannya dengan agar kita kalau saya secara pribadi memaknainya menerimanya malah seperti ini. Artinya ya jangan mudah menyalahkan orang lain, jangan mudah untuk mengajak orang lain, tapi lebih tepatnya kita tingkatkan kita introspeksi diri dulu. Tapi itu tidak dijadikan alasan untuk menghalangi dakwah kita. Nah, itu. Artinya ya kowe ya dakwah, tapi awakmu ya mbok dandani. Nah, gitu maksudnya. Bukan terus wah aku urung iso dandani berarti ora dakwah, enggak. Tapi berdakwahlah, kita berpikirnya positif ya. Kita berpikirnya caranya positif. Ya kowe pancen kelakuanmu cek badek, tapi kan ya zaman biyen mungkin kowe badek. Sekarang kan kamu bisa berubah jadi baik toh. Enggak semua orang kan semuanya itu dari baik. Umar bin Khattab dulu juga badek kok, kelakuannya badek. Tapi masa lalunya tidak akan menghalangi beliau untuk berdakwah. Ya turen roti-roti lah, biyen saiki. Biyen aku bajingan, aku saiki wong genah. Nah, gitu. Lah kalau kemudian masa lalunya diingat terus, itu juga bisa jadi kurang syukur terhadap Allah bahwa saiki wis dikai hidayah, wis dikai kesempatan dadi wong apik kok aja eling-eling elekmu wae. Nah, jadi ibaratnya kita itu tadinya dari sawah, gupak lumpur, mungkin bar macul, wis gupak, mantang tutuke wis didusi wis resik jek kelingan lumpure. Ya wis mau pancen gupak lumpur saiki aku wis resik. Ya yo ngajak yo dados ya gitu. Ya, terakhir iki mengenai nahi mungkar. Nahi mungkar tadi kan kapasitasnya ada 3. Penguasa dengan lisan atau hati. Ini seandainya ada overlap apa dosa juga? Ini kaitannya dengan etika. Nanti kaitannya dengan membentur aturan sosial maupun aturan kemasyarakatan. Nah, gitu. Misalnya taruhlah saya bukan RT, bukan pengurus RT misalnya. Ada orang yang bikin masalah di tingkat RT, kemudian saya tiba-tiba bertindak. Menyinggung nggak dengan Pak RT dan pengurusnya? Pasti gitu, menyinggung. Etika ya. Iya. Oh, di situ. Taruhlah misalnya gini. Di satu wilayah di situ ada karaoke, bahkan kita tahu itu karaoke terselubung. Ya di luarnya mungkin jualan lampu, mungkin di luarnya jualan makanan, tapi di dalamnya karaoke sekaligus plus pelayanan seksual misalnya. Tahu wah ini berarti apa itu lokalisasi? Disebut lokalisasi enggak ya? Prostitusi terselubung. Nah, prostitusi terselubung. Kita tahu. Nah, kalau kemudian kita mengumpulkan anak-anak muda, yuk kita grup, yuk kita rame-rame. Kita yang disalahkan oleh polisi atau kita yang didukung oleh polisi kira-kira? Salahkan. Iya, ya itu. Jadi Quran itu juga sebenarnya juga nggak bertentangan kok dengan kehidupan bermasyarakat kan. Ada wewenangnya. Ya seharusnya kita lapor ke polsek. Monggo kalau kemudian polsek kemudian bertindak, ya kita itu sampai ada tingkatannya sendiri tuh Pak. Ada tingkat. Kalau semua orang boleh melakukan itu kacau loh Pak negara ini. Kacau ini. Nah itu misalnya ada orang dagang di jalan raya yang berhak membubarkan itu kan Satpol PP misalnya ya. Kalau kemudian merasa wah iki waya jamaah sana terganggu jalan ini yo, terus kemudian jamaah masjid tak gerakke tak jam bubari wong dodolan, kan saya juga dipersalahkan Pak. Ya contohnya seperti memang bukan wewenangnya. Iya. Wah ini semakin asik nanti kalau kita ada pertanyaan ya. Kita jeda sini aja. Pendengar pemirsa kita jeda, jangan lupa nanti Phone Live ke 6746352. Kita dengarkan satu nada berikut ini.